membaca Quran itu oleh Allah berkali-kali disebutkan dan hubungannya selalu positif. Salah satunya adalah apa yang disebut oleh Allah di dalam surah Fatir, bukan surah Al-Fatir, bukan. Fatir. Jangan semua surah diberi al. Ya, surah Al-Yasin, surah Al-Toha. Nah, ya itu. Nanti bisa salah, ya jelas salah. Surah Fatir bukan Al-Fatir. Karena penamaan surah ini tauqifi. Nanti kalau anak-anak semuanya telah hafal 30 juz melanjutkan ke jurusan tafsir akan tahu ma makna wa tauqif. Beda dengan taufiqi. Al-farq baina tauqifi wa taufiqi ada ba'id ya. Jadi itu mari kita baca ya bareng-bareng dua ayat ini. Siapa yang mau membaca nanti kita tirukan. Sudah tentu yang di depan saya ya. Antum mari kita tirukan. Kita tirukan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إنه غفور شكور. Ya, jadi Allah menggambarkan hidup ini adalah dagang, tijarah. Ma hiya at-tijarah? Ma makna tijarah? Dagang itu adalah pertukaran barang. Kalau dulu ada namanya barter, barang dengan barang. Sekarang barang ditukar dengan apa? Uang. Itulah namanya dagang. Nah, kita hidup ini juga begitu. Kita punya modal. Modalnya dari siapa? Modalnya dari siapa? Dari Allah, ya itu. Nah, kemudian kita jual kepada Allah. Oleh Allah dibeli. Apa tidak hebat? Kita diberi modal oleh Allah, kemudian dijual kepada Allah, dibeli oleh Allah. Dan kalau kita menjual kepada Allah, Allah membelinya mesti akan berlipat ganda. Nah, di antara perdagangan yang tidak mungkin rugi, lan tabur, itu tiga.
Pertama, yatluna kitaballah, yaitu membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Yang kedua, wa aqamus sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahu sirran wa alaniyah, mendermakan sebagian, bukan seluruhnya, sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah dengan rahasia dan terang-terangan. Itulah perdagangan yang tidak akan rugi. Allah menyatakan, yarjuna tijaratan lan tabur. Allah menggambarkan gambaran tidak ruginya perdagangan tadi. Maka kalau kalian lihat wakafnya wakaf lam di situ. Lah artinya la waqfa, sebaiknya tidak berhenti, atau ayat yang sesudahnya yaitu ayat yang ke-30 hubungannya sangat erat dengan ayat yang ke-29. Tijaratan lan tabur itu adalah Allah akan menepati pahala, menambah anugerahnya, mengampuni dosa-dosanya, dan mensyukuri apa yang telah dilakukan. Inilah gambaran tidak rugi. Saya hanya akan menjelaskan satu saja, yang pertama, yaitu yatsluna kitabullah, membaca kitab. Di dalam Al-Quran ada istilah, 3 istilah membaca. Yang pertama, amani, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Surah Al-Baqarah. Amani adalah membaca tetapi tidak ngerti maksudnya. Benar ya benar, tapi tidak ngerti maksudnya. Membaca yang demikian ini membaca yang tidak benar. Inilah perilaku orang-orang Yahudi. Wa minhum ummiyun, mereka itu buta huruf. La ya'lamunal kitaba, tidak mengerti kitab. Illa amaniyah, kecuali membaca tanpa arti, tanpa mengerti. Dia mengartikan mengangan-angan. Dan mereka hanya mengira-ngira. Nah, kita tidak berkeinginan kalian menjadi seperti ini. Membaca tetapi tidak ngerti maksudnya. Maka mesti setelah kalian membaca itu harus tahu maksudnya. Setelah membaca dan tentu menghafal. Menghafal dalam arti bukan memorize, hanya mengingat, tapi menghafal artinya menjaga. Karena Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hafiz di sini jelas artinya menjaga. Kemudian yang kedua, qiraah. Qiraah ini membaca, ngerti artinya. Hanya kemungkinan dia tidak melaksanakan apa yang dibaca. Maka Allah menyuruh secara umum iqra, bacalah. Nah, yang ketiga, tilawah. Ini dari arti mengikuti, talayat seluruh, tilawatan. Jadi orang yang mengerti maksud Quran, setelah yang membacanya benar, mengerti maksudnya, kemudian mengikuti apa yang dibaca, mengerti isinya, itulah disebut dengan tilawah. Dan itulah orang yang tidak akan apa tadi? Rugi. Coba bayangkan, adakah orang yang memberikan keuntungan lebih dari misalnya 50%? Tidak. Tapi kalau kita membaca Quran, satu huruf saja diberikan keuntungan berapa?
10 kali lipat berarti berapa persen? Nah, tinggi sekali. 1 huruf mendapatkan pahala 10. Nah, inilah yang tidak akan rugi. Seperti kalian punya modal 1000, kemudian untung menjadi berapa? 10.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, berbahagia sekali apabila kita memiliki kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Karena dengan ini kita melakukan sesuatu yang tidak akan rugi dunia dan akhirat. Tidak pernah ada orang yang di dunianya rugi. Karena apa? Memang orang dagang itu kemungkinannya 3. Yang pertama untung, yang kedua rugi, yang ketiga bangkrut. Ini dalam bahasa Arab. Yang satu falah, kemudian khusr, yang satu mabud. Untung apabila modalnya lebih kecil daripada penghasilannya. Penghasilannya lebih besar daripada modalnya. Seperti tadi, modal 1, penghasilannya berapa? 10. Nah, itu untung. Kalau rugi, yang didapatkan modalnya sama dengan hasilnya. Ini rugi. Jadi kalian modal 1, mendapatkan 1. Ini bukan impas, bukan. Ini rugi. Rugi apa kira-kira? Rugi tenaga, rugi waktu, dan seterusnya. Nah, kalau mabun bangkrut, itu tadi, di mana penghasilannya lebih kecil daripada modal. Nah, membaca Quran tidak akan semacam itu. Mesti untung. Nah, bagaimana supaya bisa tilawah? Ya sudah tentu pertama apa? Ini mudah. Dari itu upayakan. Memang salah satu penyakit dari orang menghafal adalah kebosanan tikror atau mengulang. Menambah ringan, tapi kalau sudah mengulang ini agak berat. Padahal kunci daripada menghafal adalah tikror, pengulangan. Oleh karena itu, jangan pernah bosan. Karena apa? Makin banyak mengulang, makin banyak apanya? Makin banyak apa? Untungnya, kan begitu. Saya ulang sekali kan dapat 10 kan? 2 kali dapat 20. 3 kali dapat berapa? 30 kan? 4 kali 40. Dan minimal kalau akan menghafal itu membaca 5 kali dibaca. Kemudian setelah itu dihafal 1 ayat ini 5 kali. Jangan pernah pindah sebelum hafal betul pengulangan sampai 5 kali. Baru setelah itu bisa dikatakan mungkin pindah kepada yang lain. Nah, oleh karena itu pesan saya, teruslah mengulang. Jangan pernah bosan. Karena dengan banyaknya mengulang, maka kalian akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Tijaratan lam tabur. Liwafiyahum ujurahum. Allah akan menepati pahalanya, jelas. Wa yazidahum min fadli. Allah akan menambah dari anugerah. Jadi makin banyak kalian mengulang, makin kalian membaca, makin banyak anugerah dalam bentuk apapun juga. Nanti kalian akan dapatkan. Kemudian Allah mengisyaratkan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Innahu ghafurun. Nah, dosa-dosa kalian diampuni. Syakur. Orang berterima kasih itu artinya membalas pemberian, minimalnya sama. Nah, tetapi rata-rata lebih. Itu namanya terima kasih. Misalnya kalian memberi saya aqua, saya akan terima kasih kalau saya membalas, memberi 1 gelas. Makin banyak saya membalasnya, berarti makin tambah bersyukur.
tambah saya terima kasih. Maka di sini Allah menggunakan syakurun, ini sigot mubalaghah yang menunjukkan terima kasih yang amat sangat. Nah, oleh karena itu setelah tadi kalian membaca, kemudian kalian menghafal dengan cara mengulang-ulang, terus diupayakan agar bisa memahaminya dan kemudian sudah tentu mengamalkannya. Nah, orang yang menghafal Quran ada satu amalia yang di dalam Al-Quran diisyaratkan untuk tidak ditinggalkan, yaitu apa? Sholat tahajud. Nah, karena tidak ada sholat sunnah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran selain sholat apa? Tahajud. Coba dibaca bareng-bareng soal dalilnya. Sholat tahajud banyak, tetapi yang di surah Al-Isra ada yang apa? Ayo yang keren. Wa minal laili Nah ada sholat duha. Ya memang kita lakukan, tetapi tidak sebut di dalam Al-Quran. Qobliyah juga begitu, ba'diyah juga begitu. Oleh karena itu pesan saya, jangan tinggalkan sholat tahajud. Jangan nunggu nanti tua, ya, mumpung kalian masih muda. Para sahabat itu rata-rata usianya remaja. Abdullah bin Umar pernah disindir oleh Rasulullah dalam soal tahajud ketika beliau masih umur belasan tahun, belum puluhan tahun. Ini kan rata-rata belasan. Ada nggak yang di bawah 10 tahun? Nggak ada ya. Ini berarti belasan tahun. Nah itu agak saya sholat tahajud nanti aja setelah umur 20 tahun. Ya. Nah jadi, setelah sholat tahajud itu waktu terbaik untuk menambah ataupun mengulang. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, dan saya terus mohon pamit Pak Johan. Begitu juga